TV Desa berada di Desa Payak dan sudah hadir juga bersama kita Bapak Kades, Bapak Ariandi SPDI. Pak Kades, kita kan melihat sejauh ini Desa Payak ini kan menjadi ikonnya BUMDes dari 70 desa karena adanya gula semut, gula hijau Pak Kades ya? Gula hijau. Oke. Mungkin Pak Kades bisa ceritakan sedikit bagaimana BUMDes yang di bawah naungan Bapak ini bisa menjadikan suatu ikon atau produk unggulan di Desa Payak sendiri dan menjadi acuan kepada BUMDes lain untuk menjadikan produk-produk unggulan lain. Silakan Pak. Jadi sudah dari turun menurun gula hijau Payak ini memang terkenalnya memang di kampung Payak ini yang memulainya membuat gula itu. Kemudian setelah kami coba mengurus izin, melihat kandungan dan sebagainya, sehingga gula itu bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, namun setelah itu kami sudah beberapa tahun memproduksi ini, ternyata ada kendala karena kami tidak memakai bahan pengawet, jadi kendalanya itu nanti dia akan berjamur. Berjamur atau berlali bahasa kampung kami. Namun semakin lama itu jamurnya naik itu kan ada kandungan alkohol tuh. Nah, jadi semakin enak yang bawahnya ini. Jadi orang tua sini kalau makan gula ini, gula yang paling lama disimpan. Lebih enak. Nah, mengingat supaya kami ini seperti ini terus, jadi saya berpikir bagaimana gula ini kita kembangkan atau kita inovasikan menjadi gula semut hijau Payak. Jadi pada saat ini lagi tren, orang bertanya, kenapa dikasih nama gula semut hijau? Jadi setelah saya tengok, karena ini sifatnya keras dan cair, karena ini berbutir-butir halus, jadi dan sebagai kami juga lah, kalau semut itu kan pelan-pelan tapi pasti gitu. Nah, itu makanya kita ambil gula semut tadi. Nah, gula semut ini prosesnya itu lumayan panjang. Dia kita harus di open dulu, di open kurang lebih 8 atau 10 jam. Nah, di open. Setelah di open nanti dia akan mengering. Boleh kita lihat opennya? Boleh? Nah, boleh opennya. Maaf ini agak opennya. Ya. Nah, ini opennya. Opennya ini ada kita bikin mereka aja akan jadi begini aja. Ini kan lembut nih. Nanti di open selama 8-10 jam, nanti dia akan mengering. Nah, setelah dikeringkan ini, jadi kadar alkoholnya kurang lebih 20% itu sudah menghilang. Sudah menghilang sehingga dia sudah jadi seperti ini, dia tidak akan mencair lagi. Nah, jadi setelah itu baru di mesin. Nah, ini mesin penggilingnya. Ini mesin penggiling. Ya, mesin penggilingnya. Nah, ini sudah dari bahan yang stainless. Ya, yang insya Allah lah tidak ada steril Pak ya? Steril ya. Persyaratan dan yang bekerja pun tidak sembarangan, ada alat-alat ini ya, APD-nya supaya lebih steril lah untuk dikonsumsi. Jadi Pak Kades, ini ide seperti ini nih cuman ini sampai tadi kan Pak Kades mengatakan bahwa gula semut hijau ini adalah semut sedikit-sedikit tapi pasti. Itu slogan yang membuat motivasi kepada lainnya bahwa kita tidak akan menjadikan besar tapi harus kecil dulu Pak Kades. Jadi ide yang sampai dapat open terus ini juga alat ini juga tersedia, bagaimana sampai idenya tercetus nih Pak Kades? Idenya ini sebenarnya saya bingung juga dari awal mula di mana idenya ini. Tapi yang jelas waktu itu kita menginput APBTes di daerah Desa Pangkalan. Jadi saya itu ditantang oleh beberapa bapak yang dari DPMD, seperti Pak Pus, Pak Padli, kemudian Pak pendamping TTJ Pak Agus. Masa gula hijau itu saja. Jadi saya berpikir, iya juga, itu saja. Jadi akhirnya malam itu saya browsing, browsing. Akhirnya saya ada menemukan salah satu perusahaan rumah
rumah mesin. Oke, perusahaan rumah tangga. Ya. Oh. Jadi saya langsung japri. Oh. Mbak, ada ndak mesin yang bisa mengolah gula? Gula apa Pak? Gula hijau. Gula hijau itu gula apa itu bahasanya kan? Oke. Gula dari aren. Jadi kami lagi tren itu juga Pak. Jadi mereka lah yang bercerita. Akhirnya salah satu yang sebagai nyawanya ini adalah open itu. Open ya. Nah, jadi kalau open itu tidak, dia beda opennya. Opennya itu tidak seperti open biasa. Oke. Opennya itu ada dua. Yang pertama ada dua sumber masuk energi. Yang pertama dari gas, yang kedua dari sumber listrik. Oke. Jadi opennya itu kalau suhunya sudah pas, dia mati sendiri. Oh. Nanti suhunya berkurang, hidup lagi. Otomatis Pak ya? Otomatis. Oke. Jadi kita tidak bisa open biasa. Gula ini kalau pakai open biasa dia meleleh. Meleleh. Nah, sampai hari ini pun kawan-kawan lain pun sudah merujuk nih. Kalau yang di Bengkulu itu kan saya lihat gulanya keras, bisa dilempar ke dinding, tapi banyak saya tanya itu masih mengandung alkohol. Katanya ada sedikit campuran, makanya kami sampai hari ini tidak mau, kami masih mau yang asli. Oke. Yang asli, kemudian gula semut ini pun asli. Makanya kemarin kita dari Kalimantan kita kirimkan ini kan, kita kirimkan. Kenapa gula ini agak, bahasa kita tuh agak lemau gitu kan? Iya. Lemau. Karena apa? Karena dia masih asli, masih gula asli, tidak ada campuran gula pasir. Baik. Kemudian kami pun belum dapat uji dari lab Ya. kandungan sebenarnya apa, karena memang keterbatasan anggaran. Ya. Mau minta hebel halal dan sebagainya. Tapi yang jelas kami sudah uji coba secara alami. Ya. Orang yang penyakit diabetes itu minum ini katanya tidak ada pengaruh. Oh, berarti bisa mengganti gula pasir gula gitu ya? pasir. Oh, bisa menjadi ganti ya? Oke. Jadi gula ini kita jangan terkecoh. Kalau rasanya kurang manis kita tambah lagi kurang manis. Satu bungkus itu pun itu juga rasanya. Oh, gitu. Jadi kalau udah rasa manis dah, jangan ditambah-tambah lagi. Oke, artinya gula ini adalah gula yang betul-betul alami, yang tidak mengandung kimia Pak ya? Tidak mengandung kimia ya. Baik. Pak, jadi ini terakhir Pak, motivasi kepada bumdes-bumdes lain Pak. Mungkin bisa menjadi hal baru kepada bumdes-bumdes yang ada di Kabupaten Natuna, khususnya 70 desa. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi atau semangat baru tentang nawacitanya bumdes ini kan membangkitkan ekonomi warga masyarakat. Nah, mungkin Bapak bisa closing statement bagaimana memberikan semangat lah kepada kawan-kawan. Silakan Pak. Baik ke kawan desa. Jadi sebetulnya bumdes ini memang kerja keras kita kepala desa. Kalau kita kaji untung banyak itu tidak, karena sesuai dengan kultur yang ada di daerah kita ini memang tidak bisa kita mengambil. Tapi kita pelan walaupun hanya dapat PAD-nya sedikit, tapi kalau orang sudah kenal produk kita insya Allah. Kemudian peran kita adalah untuk penguatan bumdes ini. Ya. Yang pertama penyediaan alatnya, itu harus itu, kemudian izinnya. Nah, bumdes itu kita jangan lepas. Jangan mentang-mentang dia sudah ada manajernya kita lepas begitu saja, tidak. Karena kadang-kadang kita tidak melihat SDM kita itu kan berbeda-beda. Betul. Nah, jadi kami sempat terpuruk 2019, terpuruk ya? 1 tahun itu terpuruk karena ada mindset masyarakat percuma jual di bumdes, nanti bumdes yang kaya, desa yang kaya. Akhirnya kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan bagaimana mengubah mindset masyarakat. Karena kita di situ di bumdes itu ada dana sosial. Nah, disitulah mereka tertarik dengan ada dana sosial itu. Nah, kemudian di bumdes ini perlu juga Pak Kades yang lain. Kita memang kendalanya itu adalah kita kurang percaya dengan mereka. Kasih kepercayaan kepada mereka. Kasih mereka kepercayaan, kemudian kita pantau. Nah, di mana letak mereka itu, kekurangan mereka mana, ya kita kasih tahu. Jangan langsung ganti itu salah. Ya, kita langsung mengevaluasi lah bagaimana produk itu. Kemudian sayang, kita mempunyai potensi seperti pohon nah ataupun sagu. Itu saya lihat belum ada kita di Natuna ini memproduksi memproduksi. Sementara alhamdulillah kalau permintaan di luar tuh banyak. Nah, kami hanya fokus ke gula dulu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan lagi kami mau ngolah itu juga. Jadi ini kami lagi membuat suatu uji coba. Setelah di browsing di internet ternyata kami kasih cengkeh 1 biji. Ini bisa menghilangkan kadar jamur yang seperti yang tadi itu, yang jamur ini. Nah, ini karena dialami ditutup pun dia berjamur juga masih. Jadi jamur ini karena efek dari nira itu
tidak dikasih pengawet. Jadi asli dia. Nah, setelah kami uji coba, kami pun tidak tahu kandungan cengkeh ini apa, tapi tidak mengurangi rasa dari gula itu sendiri, tapi tidak ada jamur. Nah, ini mudah-mudahan ini sudah 21 hari. Ya, sudah 21 hari. Nah, sama umurnya 21 hari. Yang ini kami kasih cengkeh 1. Alhamdulillah tidak berjamur. Nah, ini lagi dicoba. Teman-teman kepala desa yang lain, mari kita sama-sama menjadikan desa ini yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sama-sama kita membangun desa. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan desa lainnya. Mudah-mudahan dari motivasi Bapak Kades Payak ini menjadi motivasi baru kepada rekan-rekan desa lainnya untuk membangkitkan ekonomi desa. Baik, kita akan lanjut kepada desa lain, menggali potensi lainnya bersama membangun